Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Adzan merupakan seruan yang menjadi tanda masuknya waktu salat. Orang yang melakukan adzan disebut dengan muadzin. Muadzin biasanya memiliki suara yang merdu, sehingga suara adzan yang dihasilkan pun merdu dan nyaman untuk didengarkan. Umumnya, adzan dibuat dengan irama serta nafas yang panjang, sehingga untuk mendapatkan suara adzan yang indah dan merdu, seorang muadzin harus dapat mengatur nafasnya, karena jika tidak, adzan akan terdengar fales. Lalu bagaimana cara mengatur nafas saat adzan agar tidak falas? Baik, sebelum mulai membahas tentang cara mengatur nafas saat adzan, pertama Anda harus memantapkan niat terlebih dahulu bahwa Anda mengumandangkan adzan dengan ikhlas karena Allah Ta'ala semata dan tidak mengharapkan pujian dari orang lain. Hal ini sama saja dengan meluruskan niat saat akan memperindah bacaan Al-Quran dengan niat yang murni karena Allah tanpa mengharap pujian dari makhluknya. Hal ini sangat penting karena mengharap pujian dari makhluk Allah dengan ibadah yang dilakukan sama saja dengan riya, yaitu suatu sifat tidak terpuji yang dapat merusak dan menghilangkan pahala ibadah, sehingga ibadah kita itu sia-sia saja. Setelah memantapkan dan meluruskan niat, Anda dapat melangkah ke tahap berikutnya, yaitu cara mengatur nafas agar suara bagus saat adzan. Pertama, pilih jenis pernapasan. Secara umum, ada dua jenis pernapasan, yaitu pernapasan perut dan pernapasan dada. Pernapasan dada adalah pernapasan yang mengandalkan paru-paru yang ditandai dengan kembang kempisnya dada. Sedangkan pernapasan perut adalah jenis pernapasan yang mengandalkan diafragma yang ditandai dengan kembang kempisnya perut. Nah, jadi bedanya lihat kembang kempisnya yang mana, apakah di dada atau di perut. Kalau kembang kempisnya di dada, kita menggunakan pernapasan dada. Kalau kembang kempisnya di perut, kita menggunakan pernapasan perut. Nah, di antara kedua jenis pernapasan ini, pernapasan perut adalah jenis pernapasan yang paling cocok digunakan untuk mengumandangkan adzan. Ini karena bernapas dengan pernapasan perut dapat membuat napas menjadi lebih panjang. Selain dapat digunakan sebagai teknik dalam melantunkan adzan, pernapasan perut juga sering digunakan oleh penyanyi saat melantunkan lagu. Setelah memilih jenis pernapasan, Anda harus membiasakan diri dengan jenis pernapasan perut dengan cara melatihnya setiap 15 menit dalam sehari. Cara melatih pernapasan perut adalah dengan mengambil napas hingga perut menggembung, kemudian menghembuskannya perlahan hingga perut kembali mengempis. Tips yang kedua yaitu mengatur pola makan. Selain mengatur pernapasan, cara lain yang dapat dilakukan agar suara bagus saat adzan adalah mengatur pola makan. Mengatur pola makan yang dimaksud adalah menghindari makan pada waktu-waktu 2 jam sebelum masuk waktu sholat, 2 jam sebelum kita adzan. Cara ini membantu dan sangat penting karena perut yang penuh dengan makanan akan membuat napas menjadi pendek. Ketiga, posisi tubuh. Tak hanya dengan teknik pernapasan yang baik dan mengatur waktu makan yang tepat, memposisikan tubuh dengan tepat juga menjadi salah satu kunci penting yang akan memengaruhi pernapasan saat melakukan adzan. Saat melakukan adzan,
disarankan untuk memposisikan tubuh dengan menegakkan badan dan sedikit mendongakkan kepala, sehingga udara yang ada di dalam perut dapat dikeluarkan dengan maksimal tanpa terganggu oleh lekukan tubuh. Sebaliknya, hindari posisi membungkukkan badan dan menundukkan kepala, karena kedua posisi ini dapat menghambat jalur keluarnya udara serta memendekkan napas. Yang keempat, tipsnya adalah latihan secara rutin. Latihan secara rutin merupakan kunci menuju keberhasilan dalam banyak hal. Tentunya hal ini tidak hanya berlaku pada azan, tetapi juga pada hal lain. Agar napas panjang, latihan rutin dengan teknik pernapasan wajib dilakukan setiap hari. Latihan untuk memperbaiki teknik pernapasan ini dapat dilakukan minimal 15 menit setiap harinya. Dengan melakukan latihan secara rutin, Anda akan semakin terbiasa dengan teknik pernapasan tersebut, sehingga proses ini akan terasa semakin ringan dan mudah. Kelima, melatih vokal adzan. Dalam adzan, ada yang disebut vokal adzan yang meliputi maqam atau irama adzan. Dengan kata lain, irama adzan ini bermacam-macam, sehingga Anda dapat memilih mana yang paling disukai dan sekiranya dapat Anda aplikasikan. Apabila Anda masih belajar dan belum bisa menggunakan irama yang panjang saat adzan, pilihlah irama yang tidak terlalu panjang terlebih dahulu. Memilih irama adzan yang panjang di saat Anda belum mampu mengatur napas tentunya hanya akan menjadi bumerang yang membuat Anda merasa sangat kesulitan karena kehabisan nafas di tengah. Untuk pemula yang masih belajar tentang cara mengatur nafas saat adzan, sebaiknya pilih irama atau nada adzan yang tidak terlalu panjang dan tidak terlalu pendek. Demikianlah tips agar suara bagus saat adzan. Mudah-mudahan bisa kita aplikasikan dalam sehari-hari. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala memudahkan kita untuk mengumandangkan adzan dengan baik dan merdu, sehingga banyak orang yang terenyuh hatinya, sehingga banyak orang yang tergerak hatinya untuk segera melaksanakan sholat di awal waktu secara berjamaah di masjid untuk laki-laki dan untuk perempuan di rumah. Mudah-mudahan Allah mencatat azan kita ini sebagai amal soleh di sisinya. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin.